terhormat semua, Bapak Ibu semua, akan merespon dengan pagi luar biasa, mantul. Boleh? Boleh? Oke. Luar biasa, mantul. Iya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Yang terhormat anggota Komisi 10 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Ibu Ananta Jakobaga SE. Yang kami hormati Direktur Sekolah Menengah Pertama, Direktorat Jenderal PAUD, Dikdas dan Dikmen, yang hari ini diwakili oleh Bapak Dr. Tamrin Kasman selaku Widya Prada, Ahli Utama Direktorat SMP. Yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang. Dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, Bapak Dr. Randos Ambo MSI. Yang kami hormati para narasumber dan moderator, Bapak Octavianus Netboho SPD MSI, Ibu Nopri Gawati SOS MSI, dan Bapak Beni Mauko SPD MHO. Yang kami hormati Bapak Ibu peserta workshop yang berbahagia. Selamat datang kami ucapkan di Hotel Aston Kupang pada hari ini, Rabu 11 Oktober 2023, dalam acara workshop pendidikan dengan tema Advokasi Pemulihan dan Transformasi Pembelajaran melalui Literasi. Acara ini merupakan kerjasama antara Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia dengan Ibu Anita Jakobaga, anggota Komisi 10 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam acara ini. Baiklah hadirin yang berbahagia, mengawali acara pada pagi hari ini yaitu dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Yosefina Howard Lau SPD. Hadirin dimohon untuk berdiri.
Mohon duduk kembali. Baiklah hadirin, agar acara ini dapat berjalan dengan lancar, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Ibu Tersiana Wilahere SPD. Kami persilakan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sebelum kita memulai kegiatan kita, mari kita menghadap Tuhan dalam doa dan izinkan saya memimpin doa ini menurut agama yang saya yakini, yaitu agama Kristen Protestan, dan yang lain boleh menyesuaikan. Kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kepada Bapa di surga atas kasih dan penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Bahkan pagi hari ini Tuhan, kami dapat berkumpul di tempat ini dengan sehat walafiat. Bapa di surga, ada satu kegiatan dalam workshop ini Tuhan untuk peningkatan mutu pendidikan yang Tuhan titipkan bagi kami, anak-anak bangsa Tuhan. Bapa di surga, sebagai manusia kami terbatas Tuhan, kami tidak bisa Bapa, tapi kami menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Mari hikmat dan kebijaksanaan dari Bapa Surgawi boleh melingkupi kami semua, baik sebagai pemateri maupun kami yang mengikuti kegiatan ini Bapa, sebagai kepala sekolah, sebagai guru-guru. Tuhan menyertai kami semua, hikmat dan kebijaksanaan yang ekstra dari Bapa Surgawi boleh limpahkan kepada kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kegiatan ini Tuhan, dari awal, pertengahan sampai akhir, biar jadi menurut kehendak Bapa di surga. Nama-Mu dipuji, diagungkan, dan dimuliakan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami, ini permohonan kami. Sempurnakan doa kami Bapa, karena di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mohon kepadamu. Terima kasih, haleluya, amin. Terima kasih kepada Ibu Tersiana Wilahere SPD. Semoga doa kita dijawab oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Hadirin yang kami hormati, agenda selanjutnya yaitu kita akan mendengarkan sambutan selamat datang di Kota Kupang yang akan disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang yang diwakili oleh Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, Bapak Dr. Agus Ambo MSI. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Yang saya hormati Ibu anggota Komisi 10 yang tidak asing lagi buat kita, orang NTT, yang sudah sangat luar biasa di media memperjuangkan pendidikan di NTT, Ibu Anita K.S.E. Kita kasih aplaus. Yang saya hormati Bapak Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini SMP dan Menengah yang diwakili oleh Bapak Dr. Tamri. Selamat datang di Kupang, Bapak. Sudah berapa kali di Kupang, Bapak? Sudah sering sekali. Alhamdulillah. Yang saya hormati sahabat saya, teman saya, Pak Kapitidas, Bapak Otto, ini motor penggerak yang sangat luar biasa, Bu Anita. Khusus Dinas Pendidikan ini
beliau lah yang menjadi ujung dari semua pergerakan pendidikan di kota. Yang saya hormati Bapak Pengawas, Pak Morris, ini juga teman sahabat kami yang luar biasa yang setiap saat mengawal perjalanan pendidikan di Kota Kupang ini. Yang saya hormati teman-teman kepala sekolah, baik SD, SMP, dan teman-teman guru yang hadir pada kesempatan ini. Terlebih khusus kepada teman-teman dari kementerian yang sudah hadir. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan hari ini kita bisa berada di tempat ini dalam rangka sebuah acara yang sangat bermartabat bagi kita, khususnya di Dinas Pendidikan Kota Kupang. Sebelum itu izinkan saya menyampaikan salam nasional. Salam. Sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat buat kita semua. Pertama, ingin saya sampaikan kepada Ibu Anita, Pak Kepala Dinas, mohon izin tidak bisa hadir. Hari ini beliau anaknya wisuda yang di Salatiga, yang pendeta. Jadi beliau tadi pagi sudah berangkat karena besok acaranya. Jadi saya juga diminta untuk menghadiri acara ini mewakili beliau. Mohon maaf dan sebesar-besarnya karena tepat waktunya sama. Mungkin saya tidak lama, Ibu Anita, sebagai orang pemerintah khususnya Dinas Pendidikan, saya atas nama seluruh rekan-rekan saya yang hadir, jajaran pendidikan menyampaikan terima kasih atas kegiatan hari ini yang tentunya kami yakin sekali bahwa harinya ini karena Ibu Anita. Ya, sekali lagi kita aplaus dulu. Ya. Oleh karena itu memang berkaitan dengan literasi, saya pikir ini adalah momen yang baik untuk kita sama-sama mendengar tentunya dari Ibu Anita untuk sama-sama memang di Kota Kupang ini masih di bawah rata-rata nasional. Jadi oleh karena itu ada pergerakan yang kami lakukan bersama teman-teman di sekolah untuk bagaimana literasi ini atau di asesmen nasionalnya itu bisa masuk pada standar nasional. Oleh karena itu pada hari ini tentu pasti ada curhat-curhatan yang nanti akan disampaikan oleh teman-teman kepala sekolah, guru, karena misi kita ingin bagaimana Kota Kupang ini berada pada posisi standar nasional. Itu sudah pasti. Nah, oleh karena itu lewat kesempatan workshop ini ada hal-hal yang mungkin teman-teman nanti akan sampaikan, tapi secara teknis nanti oleh rekan saya, sahabat saya, Pak Kabid Diksa menyampaikan secara utuh bagaimana tentang literasi dan di Kota Kupang ini. Mungkin juga saya menyampaikan terima kasih kepada teman-teman dari Dirjen yang sudah menyiapkan waktu untuk hadir di Kota Kupang ini dalam rangka bagaimana pendidikan di Kota Kupang ini terus lebih baik. Memang ada sejumlah kegiatan yang sudah kita desain, yang kita sudah laksanakan dalam rangka mengantisipasi dan merealisasikan peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum tahun 2023 ini. Oleh karena itu, sekali lagi, selama seluruh keluarga besar Dinas Pendidikan menyampaikan terima kasih banyak kepada Ibu anggota Komisi 10, Ibu Anita, yang telah peduli. Dan kita bukan sekedar fakta datangnya hari ini, tetapi bukti yang kita nonton di media sosial itu adalah fakta bagaimana beliau betul-betul sangat peduli terhadap bagaimana pendidikan di Nusa Tenggara Timur, khususnya di Kota Kupang lebih baik. Saya kira ini saja barangkali karena waktu, karena harusnya sudah lebih awal, tetapi terlambat. Terima kasih sekali lagi pada Ibu Anita, pada Bapak Tamrin, Dr. Tamrin. Ini satu suku Ibu Anita, cuman saya beda lahirnya. Kalau beliau di Jakarta, saya lahirnya di Bima sana.
Jadi kita sama-sama orang Bugis. Nah, saya kira ini saja menurut dari saya. Terima kasih teman-teman semua. Saya berharap kegiatan ini bisa diikuti sampai selesai. Terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Sampai Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih. Selalu. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Andus Ambo MSI atas sambutannya. Berikutnya yaitu kita akan mendengarkan sambutan Direktur Sekolah Menengah Pertama, Direktorat Jenderal PAUD, Dikdas dan Dikmen yang diwakili oleh Bapak Dr. Tamrin Kasman. Dengan hormat kami persilakan. Terima kasih kepada pembawa acara. Selamat pagi Ibu Bapak. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Ibu Bapak yang berbahagia, yang sama-sama kita hormati pada kesempatan ini, Bu Anita dari Komisi 10 ya, anggota Komisi 10 yang tadi disampaikan bahwa beliau telah memperjuangkan kita, nasib pendidikan kita bukan hanya untuk lingkup Kupang ya, bahkan karena YouTube-nya sangat luar biasa, berarti sudah mewakili kita seluruh Indonesia. Tepuk tangan untuk Ibu Anita. Sebelum video beliau beredar, sebetulnya saya sudah sering menyaksikan beliau kalau kita raker ya, baik pada saat raker maupun RTP ya, Komisi 10. Karena kami dulu dari lantai 5 dulu Bu Anita, saya sekretaris Dirjen di Dasmen, terus pindah ke Itjen. Jadi sebelum videonya menyebar, sebetulnya saya terkesan betul dengan Bu Anita. Jadi sangat argumen-argumen yang dibangun itu selalu berpihak kepada pendidikan yang memang masih menghadapi berbagai persoalan dan kendala. Jadi argumen yang dibangun memang selalu kita ingin mendengarkan ya. Ada satu lagi saya tanyakan tadi, namanya Pak Jeffrey Bu ya. Ya, jadi kalau beliau Pak Jeffrey itu panggilnya saya Pak Tam ya. Menyebut langsung saya Pak Tam sini. Nah, jadi saya terkesan juga dengan Pak Jeffrey. Kalau alokasinya dulu kurang Bu, beliau bilang gini, tidak apa-apa alokasi kita kurang, toh NTT itu artinya nanti Tuhan tolong. Begitu istilah beliau Pak Jeffrey itu. Alhamdulillah beliau sudah memimpin kita di Kupang ini. Pak Ambo yang saya hormati, tadi sampaikan saya satu leluhur ya. Saya berkarya di Jakarta, beliau di Kupang ini. Dan saya sering sekali Bu, Bapak Ibu kesini, Bu Anita, saya kesini mungkin tahun 92 ya, atau 93 ya. Ada dulu namanya proyek kita di UNDP Bu, bolak-balik ke SOE ya. Jadi tokoh-tokoh masyarakat itu kita kumpulkan dari berbagai daerah ya, termasuk di Sulawesi Utara, dan saya sering ditugaskan dulu di sini. Jadi kesan saya dulu itu kalau ke bandara, kiri kanan itu masih itu Bu, tanaman-tanaman yang semakin itu yang pohonnya sering suka terbakar ya. Jadi masih jarang sekali bangunan kita dapatkan. Dan kadang di tengah itu jalur kiri kanan itu masyarakat tanami sayur. Tapi sekarang tidak ada lagi kayaknya, sudah mungkin berpindah. Jadi
Jadi saking seringnya saya ke sini, saya merasa ya, orang sini juga ya. Bahkan saya pernah Bu, dari SD tidak ke bagian pesawat mau ke sini, terpaksa saya naik ferry. Naik ferry dari SD satu malam sampai subuh di pelabuhan. Alhamdulillah saya merasa mungkin logat saya juga diterima ya, jadi sama-sama lah itu ya. Teman-teman dari jajaran dinas yang berbahagia, teman-teman juga dari narasumber yang pada kesempatan ini sudah sempat bersama kita, terutama dan lebih khusus kepada Bapak Ibu guru saya, guru kita semua yang hadir pada kesempatan ini. Kami banggakan, tepuk tangan untuk Bapak Ibu guru dan para kepala sekolah. Bu Anita yang kami hormati, tentu kementerian tidak bisa bekerja sendiri. Tentu atas dasar kerjasama ini antara legislatif dan DPR ya, kita berkolaborasi untuk menyelenggarakan suatu event yang sangat berharga untuk kita semua, bahwa kita di sini untuk mendapatkan informasi seputar hal-hal yang terkait dengan hasil capaian pembelajaran kita, terutama ibu bapak guru, kepala sekolah ya. Nah, kalau kita lihat temanya Bapak Ibu sekalian, temanya adalah pemulihan ya, pemulihan dan transformasi. Tentu kata pemulihan ini ada sesuatu yang tidak pulih ya, ada bermasalah barangkali ya, kesehatannya masih dipulihkan, berarti kurang sehat ya. Kalau pembelajaran dipulihkan berarti pembelajaran itu ada yang sehat, ada yang kurang sehat barangkali ya. Mudah-mudahan sih sehat semua ya. Nah, Bapak Ibu, kita berharap dengan niat yang tulus ya, mungkin dari semalam, dari tadi pagi, marilah kita persembahkan segenap jiwa raga kita untuk betul-betul menyimak ya apa yang akan disampaikan oleh kita semua. Bu Anita nanti menyampaikan sambutan, membuka, juga para narasumber, juga ibu bapak, kita akan mendengarkan pengalaman dari bapak ibu yang sehari-harinya berhadapan dengan siswa-siswa kita di lingkungan pembelajaran. Apa yang kita pulihkan, tentu kita terkesan beberapa istilah yang hari ini sering kita dengarkan. Yang pertama adalah ada yang namanya kehilangan pembelajaran, kehilangan pengetahuan, learning loss ya istilahnya ya. Nah, jadi ini yang pertama. Jadi menurut OECD oleh Bank Dunia bahwa selama pandemi kemarin ini kita kehilangan pengetahuan dan keterampilan, kalau diukur itu ya, itu sekitar 11 bulan ya. Jadi berapa lama ini? Hampir 2 semester ya. Hampir 2 semester itu kita kehilangan. Nah, meskipun Bapak Ibu kita kemarin menyaksikan ya betapa dahsyatnya pembelajaran itu ya dibawa ke rumah ya. Dibawa ke rumah. Jadi semua orang yang punya anak, kemenakan adik ya, serta-merta menjadi guru ya, menjadi guru di rumah ya. Jadi kita tidak menjadi guru di sekolah, tapi kita semua tiba-tiba menjadi guru di rumah ya. Dan disitulah Bapak Ibu kita bisa melihat betapa dinamika yang dilontarkan oleh Bapak Ibu kita di rumah yang sudah menjadi guru, betapa beratnya menjadi guru ya. Menghadapi satu anaknya saja atau 2 anaknya saja sudah pusing, bagaimana menghadapi misalnya 28, 31, 33, 36 misalnya. Bagaimana pusingnya itu. Tapi kita tidak berarti akan membawa pusing ini ke rumah ya. Tidak bermaksud membawa pusing ke rumah, tapi kita akan menyelamatkan waktu tidak hadirnya anak-anak kita di sekolah menjadi bagian pembelajaran di rumah. Dan itu banyak sekali ya. Di YouTube kemarin ada ibu guru tidak sempat belanja online, mungkin masih mau belanja, tiba-tiba dipinjam anaknya, "Ma, Bu, pinjam dong, minta diklik ini." Dan bapak ibunya mungkin mau pesan online ya, pesan
rok, pesan baju, pesan tas. Tidak sempat lagi pesan karena anaknya minta pinjam untuk diklik halaman sekian pelajaran untuk dibelajarkan. Nah, ini yang pertama Bapak sekalian, kenapa kita melakukan transformasi dan pemulihan. Jadi ada kehilangan ya. Jadi bayangkan Bapak Ibu, kalau kita kehilangan 11 bulan, mengejar kembali menutupi 11 bulan itu sudah terseok-seok kita. Apalagi kita mau muncul sebagai leading atau pemimpin dari negara-negara tetangga kita. Jadi kita harus bekerja keras lebih 2 kali lipat ya. Pertama mengejar yang tinggal 11 bulan. Setelah kita istilahnya break even point ya, kita harus mengejar kembali untuk muncul sebagai pemenang. Nah, ini memerlukan waktu yang cukup terkesan untuk kita. Ini yang pertama, mengapa kita melakukan pemulihan? Karena kita kehilangan. Yang kedua adalah setiap 2 tahun sekali kita mendengarkan hasil penilaian siswa internasional, pelajar internasional ya, disebut dengan PISA ya. Nah, tes yang dilakukan kalau ada pelajar seluruh dunia ya, di bumi ini ya, tapi biasanya usia 15 tahun. Dan itu menempatkan kita urutan rendah dari sekian negara, 70 sekian negara, kita itu berada di mendekati akhir ya. Artinya kita ini mengalami suatu juga tidak sehat ya, tidak sehat dari pembelajaran ya. Kenapa Malaysia, Vietnam, Korea dan satu saja itu pada papan-papan ke atas itu ya, mungkin 50-an ke atas lah ya. Nah, jadi kita 50-an ke bawah ya maksud saya ya. 70-an ya, 74, 76, 78 ya. Nah, jadi inilah faktor kedua mengapa kita melakukan namanya pemulihan ya. Yang ketiga, faktor yang ketiga adalah tadi sampaikan Pak Anto sekilas bahwa sudah 2 tahun Bapak Ibu kita di depan kita ya, yang namanya rapor pendidikan itu hasil dari AM, asesmen nasional yang mengasesmen terutama ya literasi, numerasi, karakter, lingkungan belajar ya. Dan itu hasilnya juga kurang menggembirakan amat ya. Tapi alhamdulillah saya lihat tadi statistiknya dari BPS, Kota Kupang ini termasuk sudah agak lumayan lah ya dibanding dengan kabupaten-kabupaten lain di wilayah NTT. Nah, jadi mungkin ya aksesnya ke belajar, akses ke belanja keperluan pendidikan itu kemampuan masyarakat sudah sangat bagus ya. Nah, dari 3 hal ini Bapak sekalian yang menjadi acuan kita untuk melakukan tadi yang namanya pemulihan dan transformasi. Nah, bagaimana caranya? Caranya Bapak sekalian, pertama-tama adalah kita harus memang berfokus kepada terutama Bapak Ibu kita ya, menciptakan pembelajaran yang lebih kreatif ya, menyenangkan. Nah, saya kira dari pagi video-video sudah bertebaran ya. Dari video itu bisa kita menyimak ya, mengambil yang cocok sesuai dan familiar untuk kita. Jadi kita tidak harus terbelenggu misalnya, Pak bagaimana kita menciptakan pembelajaran kreatif menyenangkan sementara kita ini jarang di diklat, jarang di diktek, jarang pelatihan, jarang penataran ya. Nah, di PMM itu Bapak sekalian mengatakan kepala sekolah dan guru belajar secara mandiri melalui PMM. Artinya apa? Bapak Ibu tidak harus kita kumpul-kumpul, tidak masalah kumpul-kumpul, tidak salah ya, itu tukar pikiran. Tapi jangan berkecil hati, tidak akan mendapatkan ilmu dengan tidak hadir dalam bimbingan BIMTEK, pelatihan dan satunya. Itu bisa belajar dari video-video, modul-modul singkat yang sudah dipasang di PMM. Pertanyaannya lah, bagaimana mengakses itu? HP kita HP jadul, HP-nya sudah di-upgrade tapi betul internetnya betul kuotanya belum cukup. Diputar pagi, putar-putar sampai jam 9, 10, 11 belum keluar. Nah ini barangkali Bu Anita
kita harus banyak nanti berkolaborasi dengan penyedia internet untuk betul-betul memperkuat ya. Jadi kementerian sebetulnya sudah berusaha betul di dalam pos itu untuk menguatkan internet agar akses pembelajaran itu tidak mengalami kendala. Bagaimana kalau kita mau belajar di rumah? Di rumah belum dipasang, pinjam tetangga juga mungkin menutup misalnya. Nah, jadi memang Bapak sekalian, kita harus betul-betul secara cermat bergerak bersama. Ini strategi pertama. Jadi Bapak Ibu, kita dengan tingkat pedagogi yang Bapak Ibu miliki, tentu memiliki ya, menarik dari capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran dan seterusnya, bagaimana menciptakan lebih kreatif dan menyenangkan. Ini yang pertama harus dilakukan. Yang kedua adalah pembelajaran itu memang harus mengutamakan yang sifatnya istilahnya esensial, pokok ya. Apa itu? Ya itu tadi literasi, numerasi, karakter dan lingkungan belajar. Nah, jadi Bapak sekalian, memang dari berbagai literatur yang kita coba gali bahwa untuk menggerakkan pembelajaran itu memang harus berbasis kepada materi-materi pokok dulu ya, diutamakan materi pokok itu literasi, numerasi. Kenapa? Karena itu literasi, numerasi berbagai implikasinya nanti akan disampaikan oleh narasumber. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah belajar dari filosofi Ki Hajar Dewantoro bahwa satuan pendidikan adalah taman, pusat pembelajaran pada siswa. Nah, jadi tidak bisa lagi Bapak Ibu guru ya hadir, anak-anak buka halaman 7 sampai 15 baca, gurunya pergi. Nah, saya kira tidak ada lagi nih, tidak ada lagi di Kupang, tidak lagi di NTT, mungkin dari lainnya. Datang, artinya itu tidak berfokus pada peserta didik. Artinya guru harus bukan menjelma ya, bertransisi juga guru menjadi fasilitator, mendampingi anak-anak ketika anak-anak itu kebingungan, ketika anak-anak itu keingintahuannya meningkat, ya ingin sekali tahu. Guru memfasilitasi bagaimana mengembangkan agar berkembang tadi potensi dan bakatnya. Nah, jadi Bapak sekalian, kita berfokus pada hal-hal seperti itu. Yang berikutnya Bapak sekalian adalah tentu kita semua, terutama dari teman-teman di Kadis ya, sarana prasarana ya. Itu tadi bagaimana kita melaksanakan kurikulum merdeka kalau yang namanya digitalisasi sekolah itu kita itu tadi internet saja tidak lancar, laptop saja kita sudah jadul. Alhamdulillah Bapak sekalian, beberapa waktu lalu kita kementerian sudah mengirimkan, membagikan namanya notebook ya, Chromebook ya. Nah, anehnya Bapak sekalian, beberapa waktu lalu kita melakukan penelusuran. Ternyata Bapak Ibu sekalian, Chromebook yang kita kirim itu ada yang masih kardus ya. Ada juga yang kita temukan sudah dibuka tapi tidak diapa-apain. Ada yang juga sudah diapa-apain tapi tidak bisa dioperasikan. Dan itu tadi mungkin ada internet tapi kuotanya nggak ada nih. Ada kuota tapi cara menelusuri mana? Klik sini, klik sana, nyasar kemana-mana. Nah, jadi sangat variasi pemanfaatannya, derajat utilisasi dari Chromebook itu. Kita berharap semakin meningkat pemanfaatannya. Biarkan istilahnya lecet ya, biarkan Chromebook itu tidak seperti mulus lagi, tapi tidak mulus karena sudah dipakai berkali-kali. Silakan dipakai. Nah, ini berikutnya harus dilakukan. Jadi sarana prasarana pembelajaran harus dilengkapi. Jadi termasuk tadi ya, kita lihat ada namanya multimoda dalam pembelajaran ya. Multimoda dalam pembelajaran, jadi tidak harus berfokus kepada tidak ada buku Pak. Nah, nanti tadi saya sempat lihat ada satu tayangan video ya. Dia multimoda dalam pembelajaran literasi numerasi. Tadi saya sempat lihat. Ini yang keempat. Yang kelima adalah gunakan berbagai aplikasi ya. Saya kira aplikasi-aplikasi yang ada di platform Merdeka Belajar ya, itu sudah banyak sekali ya. Ditambah aplikasi-aplikasi yang sederhana disediakan oleh
media sosial ya, ada sifatnya gratis, ada sifatnya berbayar, tinggal kita pilih sesuai dengan kesanggupan kita untuk mengaplikasikan, menerapkan di lingkungan belajar kita dan kesanggupan untuk membayarnya atau membelinya. Nah, Bapak sekalian, tidak bisa kita hanya misalnya bertanya bagaimana melakukan transformasi, bagaimana melakukan pemulihan, masa diserahkan semua ke kita. Nah, Bapak sekalian, kita sangat berharap bahwa dengan pedagogi yang Bapak Ibu miliki dari pengalaman betul belajar di kampus ya, itu bisa menciptakan suatu pembelajaran yang tadi ya, yang lebih menyenangkan ya Bapak sekalian ya. Nah, Bapak sekalian, Shalom. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, saya banggakan mitra kerja saya, Dirjen Didasmen yang diwakili oleh Pak Tamrin. Terima kasih. Hari ini kita bertemu di ruang ini. Biasa kita bertemu dengan Pak Dirjen di ruangan komisi. Betul ya? Apa gunanya kita rapat-rapat di sana, anggarannya banyak, tapi kalau nggak diturunin ke sini, saya kurang setuju Pak. Makanya kenapa saya dipilih hari ini. Yang saya hormati, yang mewakili pemerintah, Pak Sekretaris Dinas Pendidikan, terima kasih Bapak sudah hadir. Pak Okto, terima kasih, motor penggerak nih. Dan yang saya hormati rekan-rekan dari kementerian ya yang sudah hadir, Ibu, terima kasih. Dan Bapak Ibu Kepala Sekolah yang sangat saya hormati, saya banggakan dan sangat saya cintai. Bapak Ibu Kepala Sekolah, hari ini kita bersyukur kita bertemu di tempat ini lagi, dan saya akan terus melakukan kegiatan banyak bersama kementerian untuk diturunkan ke bawah, karena saya percaya bahwa kita semua sudah mendengar berita yang agak sedikit kurang enak ya, dimana menurut UNESCO bahwa Indonesia gawat darurat literasi. Nah, oleh sebab itu saya minta kementerian kita mesti kejar tingkat literasi kita. Oleh sebab itu hari ini workshop pendidikan juga berbicara tentang advokasi pemulihan dan transformasi pembelajaran melalui literasi. Nah, Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sekali lagi kita bersyukur kepada Tuhan hari ini kita dapat bertemu, dan saya percaya bahwa ada maksud dan rencana Tuhan untuk NTT. Dan seperti kita ketahui bersama bahwa visi pendidikan Indonesia untuk sampai 2035 nanti adalah membangun rakyat Indonesia untuk menjadi pembelajar seumur hidup yang unggul, terus berkembang, sejahtera, berakhlak mulia, dengan menumbuhkan nilai-nilai budaya Indonesia dan Pancasila. Dan Bapak Ibu kita ketahui bersama bahwa saat ini kita ketahui bahwa Indonesia dapat peringkat ke-62 dari 78 ya kalau tidak salah tingkat literasi. Jadi kita masih sangat rendah di mata dunia. Dan hari ini saya juga memohon kepada narasumber nanti untuk memberikan yang terbaik, karena kalau kita melihat dari dunia kita peringkat ke-68 dari 70 sekian. Sementara kalau dari Indonesia, NTT itu peringkat nomor 2 yang tingkat literasinya itu sangat rendah. Yang pertama itu diambil oleh Papua, dia ada 29% saja tingkat literasinya, dan untuk NTT ada 49%. Bahkan kalau secara dunia UNESCO mengatakan bahwa dari 1000 orang di Indonesia hanya 1 orang yang mau baca buku. Nah, ini menjadi perhatian kita bersama Bapak Ibu. Oleh sebab itu kami sebagai wakil rakyat dari anggota DPR RI dan juga yang bermitra kerja dengan Kementerian Pendidikan, kita terus mendorong anggaran dalam segala hal, dan hari ini juga kita mendorong untuk bagaimana melakukan advokasi pemulihan
ya terhadap transformasi pembelajaran melalui literasi. Dan saya tekankan di sini saya lebih banyak melihat literasi karena kita baru-baru dikejutkan oleh keputusan UNESCO itu bahwa Indonesia dari 1000 orang hanya 1 orang yang baca buku. Kita malu ya di mata dunia. Dan tetapi memang ada sanggahan dari kementerian bahwa tidak seburuk itu gitu ya. Tetapi kalau kita mau melihat, itulah kondisi yang terjadi bahwa sekali lagi Bapak Ibu, ini harus menjadi perhatian kita bersama, baik saya maupun kami semua sebagai wakil rakyat yang mewakili Indonesia, mewakili setiap provinsi. Kami tergabung dalam Komisi 10 yang bermitra kerja dengan Kementerian Pendidikan. Ini menjadi perhatian kami semua. Oleh sebab itu saya mengundang Bapak Ibu guru kepala sekolah hari ini, mari kita mendengar dan kita menyimak bahwa inilah anggapan dunia terhadap Indonesia yang tidak bisa kita anggap remeh. Yang pertama, bahwa berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Program for International Student Assessment atau PISA yang dirilis oleh Organization for Economic Cooperation and Development, pada tahun 2019 kemarin Indonesia menempati peringkat ke-62 yang saya katakan tadi. Peringkat ke-62 dari 70 negara. Dan hasil survei ini menunjukkan bahwa Indonesia masuk dalam 10 negara yang tingkat literasinya rendah. Nah ini kita kan bicara mau melakukan pemulihan, ya, transformasi pembelajaran melalui literasi. Bagaimana caranya kalau literasi kita saja tingkatnya masih sangat rendah? Dan tadi sudah saya katakan bahwa UNESCO juga mengatakan bahwa minat baca masyarakat Indonesia itu hanya sebesar 0,001%. Artinya dari 1000 orang di Indonesia, ya diambil 1000 orang aja, hanya 1 orang yang baca buku, gemar membaca. Kemudian rendahnya tingkat literasi di Indonesia menjadi masalah yang perlu diperhatikan dalam memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia dan merupakan prasyarat menuju masyarakat informasi yang modern. Bapak Ibu, kami kemarin bertemu juga dengan beberapa kementerian. Kami minta kepada Bappenas, kami juga minta kepada Kemendikbud dan juga Kementerian Keuangan. Kami sebagai anggota DPR RI meminta agar meningkatkan anggaran belanja atau APBN untuk meningkatkan literasi ini, ya, karena kita melihat bahwa pemerintah harus segera turun tangan, harus segera serius menangani apa yang dikatakan UNESCO tadi dengan PISA tadi, bahwa meningkatkan minat baca masyarakat menjadi peranan penting pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Oleh sebab itu peranan Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kepala sekolah sangat dibutuhkan. Pemerintah harus melakukan kampanye untuk meningkatkan minat baca masyarakat, baik melalui media sosial, iklan ataupun kegiatan-kegiatan literasi di sekolah dan komunitas. Karena kita melihat peranan penting di sekolah ini, kita juga mengetahui bahwa anggaran yang kami perjuangkan untuk perpustakaan saat ini memang masih sangat kecil ya. Masih sekitar 725 miliar Bapak Ibu untuk Indonesia. Dan memang masih sangat kecil. Kemarin waktu rapat gabungan dengan beberapa menteri, saya juga mengatakan bahwa anggaran 20% tadi yang disebutkan oleh Pak Tamrin, bahwa 20% anggaran pendidikan itu Bapak Ibu tidak semuanya masuk ke Kementerian Pendidikan, tapi dia terbagi di dalam ke 11 kementerian. Ada 11 kementerian yang juga mengelola dana pendidikan. Oleh sebab itu kami juga meminta supaya dari 11 kementerian ini paling tidak ada 6 kementerian yang harus serius dalam menangani anggaran pendidikan, dan khususnya kami meminta untuk segera meningkatkan anggaran literasi. Oleh sebab itu kami minta Bapak Ibu kepala sekolah, kami juga mendengar bahwa untuk pengadaan buku selain perpustakaan ada dana BOS, ya, ada dana BOS yang seharusnya 9% dari dana BOS harus dibelikan buku, dibelanjakan buku untuk diberikan dimasukkan ke satuan pendidikan. Dana BOS itu harus diberikan buku-buku supaya di setiap satuan pendidikan terdapat banyak buku-buku, apalagi buku-buku yang baru.
Ya, memang saat ini kita bicara juga mengenai platform digital, ya. Banyak juga orang yang sekarang lebih suka memakai digital. Tapi untuk kita Indonesia, untuk kita NTT khususnya, tidak bisa serta-merta kita pukul rata seperti itu, ya. Karena ada sekolah-sekolah yang memiliki internet, ada yang tidak, ada jaringan, ada tidak. Ada juga sekolah-sekolah yang tidak memiliki laptop dan lain sebagainya. Tapi saya bersyukur yang pertama, saya tadi dapat berita dari Pak Okto bahwa untuk dana BOS yang kemarin bersambat sudah dicairkan, ya. Sudah ya Bapak Ibu, ya? Nah, puji Tuhan. Yang kedua, dana spesifik grant dari sekitar 40 miliar sudah naik menjadi 63 miliar untuk Kota Kupang. Dan di dalam spesifik grant itu dibagi dua, ada yang non fisik dan ada yang fisik, ya. Jadi ada yang belum sekolah, mana yang belum ada laptop, angkat tangan supaya catat, supaya saya kasih tahu Pak Okto, ya, sekolah. Bapak Ibu yang sekolahnya belum ada laptop, segera, ya, kasih tahu saya. Supaya saya bilang Pak Okto segera. Pak Okto kalau kurang dananya kasih tahu supaya nanti kita perjuangkan di anggaran perubahan, ya. Karena ini penting sekali, kita bicara soal literasi, tetapi kita juga bicara soal platform digital. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Kepala Sekolah yang membutuhkan laptop di sekolah segera, ya, kasih tahu saya, kasih tahu Pak Okto lah, jangan saya, ya, kasih tahu Pak Okto biar segera. Kemudian juga mengenai jaringan internet juga, ya, Pak Okto itu kan juga bisa, ya, dibantu sekolah-sekolah yang belum ada jaringannya kita pasang, ya. Naoni, aman Naoni, paling jauh. Ya, jadi Bapak Ibu, ya, jadi itulah yang ingin saya katakan bahwa akhirnya kami Komisi 10 itu kami ada memberikan sedikit bagaimana peningkatan literasi ini betul-betul segera terjadi, dan upaya membangun literasi itu saya berharap bahwa yang pertama meningkatkan akses terhadap bahan bacaan juga penting, ya. Kemudian meningkatkan minat baca siswa. Nah, Bapak Ibu Kepala Sekolah, ayo bagaimana caranya anak-anak kita punya minat baca tinggi, terus mungkin dari perpustakaannya, ya. Siapa sekolah yang belum punya perpustakaan? Bapak Ibu, kalau yang perpustakaannya Bapak Ibu rasa masih kurang, maksudnya mesti dibenahi, perpustakaan itu harus menarik Bapak Ibu. Kalau tidak menarik, aduh, ya Ibu, ya, perpustakaan itu harus menarik Pak Okto, harus menarik, ya. Suasananya juga harus menarik, ya. Jadi ada niat baca anak-anak, itu penting sekali. Bagaimana meningkatkan minat baca itu menjadi pergumulan kita bersama, kemudian meningkatkan kualitas pendidikan juga untuk upaya literasi ini. Jadi selain belajar di kelas, anak-anak juga bisa meningkatkan untuk pendidikan mereka dengan banyak membaca. Kemudian mendorong partisipasi aktif juga masyarakat, ya. Jadi saya mendorong juga nih Pak Okto, pemerintah Kota Kupang, Pak Sekretaris, nanti kalau bisa bilang orang tua siswa jangan hanya punya perpustakaan di sekolah, tapi kalau bisa nggak punya perpustakaan di rumah masing-masing, ya. Artinya setiap rumah kita sarankan bisa nggak orang tua bikin semacam perpustakaan untuk di rumah masing-masing. Jadi anak-anak itu kalau tidak sempat baca di sekolah, mungkin mereka lihat buku di rumah mereka bisa baca. Itu juga menjadi perhatian kita, dan memang untuk meningkatkan literasi ini kita membutuhkan banyak pihak. Dan Bapak Ibu yang saya hormati, kita ketahui bersama bahwa dak fisik cukup besar, dan untuk anggaran 2023 tadi saya sudah katakan hampir 700. Bapak Kupang sudah bisa tersenyum kah? Sudah bisa, ya? Selesai Pak Okto, ya, masalahnya, ya? Iya Bapak Ibu, karena gini, saya berpikir jadi kalau Bapak Ibu guru tidak sejahtera, bagaimana anak-anak kita mau pandai, gitu, ya? Makanya saya kalau ada masalah dengan guru-guru honorer atau Bapak Ibu punya sertifikasi, saya pasti langsung marah dengan saya. Dan ini sertifikasinya terlambat, ini kenapa, ini dana bos belum cair, ini kenapa? Karena bagi saya Bapak Ibu guru ini kan terdepan ini, kalau tidak dikasih sejahtera, tidak dibikin damai sejahtera, wah ini bahaya. Itu dampaknya kepada anak-anak didik, ya kan? Nah, oleh sebab itu saya berharap
Bapak Ibu dengan pertemuan hari ini. Saya sebagai wakil Anda yang mewakili NTT di tingkat pusat meminta juga banyak masukan ya untuk membangun literasi atau bagaimana kita mengadvokasi pemulihan pembelajaran melalui literasi ini menurut pandangan Bapak Ibu sebagai orang-orang cerdas. Bapak Ibu pasti ya, Bapak Ibu kepala sekolah, guru-guru itu semua cerdas. Jadi saya berharap masukan-masukan dari Bapak Ibu kepada kami, saya sebagai wakil Anda yang ikut menentukan anggaran dan kementerian yang hadir di sini untuk membuat program dan kami menentukan anggaran ini penting sekali. Saya menantikan masukan-masukan dari Bapak Ibu guru kepala sekolah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan literasi dan lebih lagi bagaimana kita bekerja sama untuk meningkatkan mutu pendidikan di Nusa Tenggara Timur. Jadi Nusa Tenggara Timur itu NTT itu jangan lagi nanti Tuhan tolong ya. Tuhan itu sudah menolong Pak, cuman kitanya aja yang kurang bergerak ini ya. Pemerintah pusat, pemerintah daerah harus bekerja sama, Bapak Ibu guru ya. Kalau pariwisata, kalau saya kan juga di pariwisata Bapak Ibu ya, Komisi 10 itu kan juga pariwisata. Jadi kalau di pariwisata, NTT itu bukan nanti Tuhan tolong, sudah berubah menjadi New Tourism Territorial, gitu loh. Kita rubah New Tourism Territorial, nah gitu ya. Jadi kita berdoa banyak juga wisatawan yang datang ke sini. Kita juga meningkatkan anggaran pariwisata yang cukup besar dan semoga NTT berubah. Dan Bapak Ibu kepala sekolah, saya juga ingin mengingatkan bahwa saya juga memperjuangkan anggaran program Indonesia Pintar. Dan Bapak Ibu kepala sekolah yang hari ini yang di Kota Kupang yang mungkin selama ini sudah banyak anak-anaknya dapat beasiswa, ya puji Tuhan. Tapi kalau masih ada Bapak Ibu kepala sekolah, Ibu Anita, anak saya 300 siswa tapi hanya dapat 20 gitu ya. Karena memang pembagian dari kuota dari dinas ya Pak ya, kadang-kadang terbatas. Tetapi sebagai wakil rakyat saya ingin mengatakan juga kepada dinas dan juga kepada Bapak Ibu kepala sekolah, sebagai pemangku kepentingan kami juga memiliki kuota ya, kuota untuk mengusulkan PIP. Jadi bagi Bapak Ibu kepala sekolah yang ingin anak-anak Bapak Ibu mendapat PIP di tahun 2024 ini, silakan bulan Oktober ini saya akan buka. Tetapi karena pemangku kepentingan, jadi kemarin saya diberitahu oleh kementerian bahwa banyak yang diusulkan, ternyata banyak yang orang kaya. Nah ini informasi penting untuk Bapak Ibu kepala sekolah, tolong perhatikan dapodik dengan baik. Kalau memang orang tuanya mampu, tolong jangan layak diusulkan. Begitu. Jadi kemarin itu saya buka dapodik, saya juga bisa buka dapodik. Saya buka dapodik, saya lihat ini kayaknya banyak yang bisa diusulkan. Jadi saya usulkan Bapak Ibu. Ternyata begitu mau dibuatkan SK di reject karena kementerian mengatakan Ibu Anita ini katanya ini anaknya anak orang kaya, penghasilan orang tuanya di atas 20 juta. Loh, terus kenapa dapodik sekolah ditulis layak diusulkan? Ya, jadi pemberitahuan sedikit aja ya buat Bapak Ibu kepala sekolah, tolong diperhatikan dapodik dengan baik Bapak Ibu. Kalau memang anak Bapak Ibu 300 siswa misalnya miskin semua, layak diusulkan semua untuk mendapat PIP, ayo silakan ya. Bila perlu Ibu kepala sekolah hubungi saya, Ibu Anita datang. Nanti caranya kalau misalnya Ibu mau semuanya bisa, tapi caranya saya karena tidak mau lagi dikomplain oleh kementerian, Pak Tahir, Pak Tamrin, saya tidak mau lagi dikomplain. Jadi bertemu dulu orang tuanya, bener nggak miskin, mana kartu kakaknya, begitu loh ya. Siapa Bapak Ibu kepala sekolah yang mau nih anaknya diusulkan dapat PIP 2024? Ada? Tapi yang betul-betul miskin Ibu ya? Ada. Nah, jadi kalau misalnya sekolah Ibu memang 200-300 anak semuanya miskin, apakah bisa Ibu Anita? Sangat bisa. Sangat bisa. Pakai kuota saya. Kuota sebagai pemangku kepentingan. Seperti itu. Ya. Baik Bapak Ibu, nanti silakan Bapak Ibu bisa mencatat nomor handphone saya. Nanti saya berharap Bapak Ibu bisa WA saya, nama sekolah supaya nanti saya lihat di dapodik. Sekaligus kita cek di dapodik. Kalau ada anak-anak Bapak Ibu misalnya 200 siswa yang 100-nya NIK-nya bermasalah, dirubah sekarang. Supaya sebelum diusulkan, karena kalau sudah diusulkan NIK-nya tidak dirubah, kita tidak bisa mengusulkan Bapak Ibu. Ya, banyak orang tua datang ke saya, Ibu kok anak saya tidak bisa diusulkan, anak saya kok tidak dapat PIP, padahal begitu saya cek di dapodiknya NIK-nya bermasalah. Nah ini operator sekolah tidak kasih tahu kepala sekolah. Sayang, ini jadi ini hanya informasi sedikit saja. Dan saya berharap Bapak Ibu kepala sekolah kita bisa bekerja sama untuk meningkatkan pendidikan di NTT dari segala hal ya. Dan juga kesejahteraan Bapak Ibu guru kepala sekolah.
Juga kalau ada persoalan, tolong saya juga diberitahu ya. Jangan Bapak Ibu sendiri-sendiri, kasihan ya. Supaya kalau memang Pak Okto salah, saya bisa tegur Pak Okto juga, toh bisanya dana pos atau dana sertifikasi terlambat. Begitu ya. Baik, Bapak Ibu, saya rasa itu saja hal yang penting, dan dengan ini saya Anita Yakobaga sebagai anggota DPR MPR RI dari fraksi Partai Demokrat dengan resmi membuka acara workshop pendidikan dalam tema advokasi pemulihan dan transformasi pembelajaran melalui literasi hari ini dibuka. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Ibu Anita Yakobaga SE atas paparannya dan juga telah membuka secara resmi kegiatan workshop pada hari ini. Kami mohon berkenan sekali lagi, kami mohon berkenan Ibu Anita Yakobaga tetap berada di atas panggung karena sesaat lagi kita akan memasuki sesi penyerahan cindramata. Kami mohon kepada yang pertama Bapak Dr. Randos Ambo MSI untuk berada di depan. Yang kedua Bapak Octavianus Naitboho SPD MSI untuk berada juga di depan. Dan yang ketiga, Ibu Nopri Gawati Esos MSI juga berada di depan. Dan yang terakhir, kami memohon berkenan maju ke depan untuk menerima cendramata, dan juga kepada Bapak Dr. Tamrin Kasman untuk berkenan maju untuk memberikan cendramata. Cendramata yang pertama diberikan oleh Ibu Anita Yakobaga SE kepada Bapak Octavianus Naitboho SPD MSI. Kami persilakan. Mohon untuk berkenan sekaligus difoto atau diambil gambarnya terlebih dahulu. Kita beri aplaus yang meriah. Satu, dua. Sekali lagi. Lihat kamera, Pak. Satu, dua. Oke. Kemudian yang kedua, cendramata diberikan kepada Ibu Nopri Gawati Esos MSI. Mohon untuk berkenan difoto atau diambil gambarnya, yang akan diserahkan juga oleh Ibu Anita Yakobaga. Sekali lagi mari kita beri aplaus yang meriah. Sekali lagi. Dan yang terakhir, cendramata yang ketiga diberikan kepada Bapak yang akan diserahkan oleh Bapak Dr. Tamrin Kasman kepada Bapak Ambon MSI selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang. Sekaligus mohon untuk berkenan difoto atau diambil gambarnya terlebih dahulu. Baik, selanjutnya kami mohon untuk kita foto bersama dengan semua peserta. Boleh semuanya, salam literasi. Siap kamera, satu, dua. Sekali lagi, satu, dua.
Selamat siang Ibu Anita Gah, saya Ima dari Global tuh Indomedia. Ibu terkait soal percepatan peningkatan kapasitas kita dan kualitas dalam numerasi dan juga literasi. Apa yang mesti sebenarnya untuk Kota Kupang, untuk Dinas Pendidikan dan bagian pendidikan ini harus bekerja lebih ekstra? Iya, harus ekstra lebih keras ya. Bahkan bukan hanya Kota Kupang NTT, tapi se-Indonesia, karena menurut hasil dari UNESCO bahwa kita itu Indonesia 60 dari 72 dan untuk NTT sendiri tingkat literasi kita sangat rendah. Kita juara dua paling rendah, artinya nomor 1 itu Papua yang tingkat literasinya rendah, yang kedua kita NTT. Dan tadi setelah pertemuan tadi ternyata saya mendengar banyak keluhan guru-guru atau kepala sekolah itu satu mengatakan bahwa perpustakaan itu tidak ada. Ini saya kaget betul loh. Harusnya ini kan sudah ada harusnya, karena anggarannya ada. Di dalam satuan pendidikan itu sudah harus ada yang namanya perpustakaan sekolah. Yang kedua, pengadaan buku-buku bermutu. Itu juga tadi diangkat tidak ada. Ini saya juga bingung gitu loh, ya. Jadi ini menjadi persoalan besar, sementara seharusnya sekarang ini kita sudah harus seperti negara-negara lain lah. Sudah melihat buku itu bukan satu yang menakutkan, atau masuk satu perpustakaan itu bukan hal yang menakutkan, tapi masuk suatu perpustakaan itu datang menuju ke satu perpustakaan untuk membaca buku itu harusnya satu kerinduan gitu. Nah, maksud itu tadi dibahas bahwa kalaupun dibikin perpustakaannya itu yang harus dibikin yang bagus ya, yang layak lah sehingga anak-anak juga menarik, dan buku-buku yang disediakan pun kalau menurut saya harusnya buku-buku yang betul-betul sesuai dengan minat baca anak gitu loh. Jadi masing-masing. Dan tadi usul saya kalau bisa nanti taman baca diperbanyak di Kota Kupang. Bila perlu saya usulkan nanti untuk tahun berikut saya akan memperjuangkan anggaran untuk setiap satuan pendidikan harus ada perpustakaan. Kemudian untuk di Kota Kupang sendiri harus ada taman bacaan atau pojok baca gitu ya, taman baca. Tadi ada dikeluhkan ada tapi sudah tidak berfungsi lagi. Nah itu kan jadi sangat-sangat aneh gitu. Dan ini bicara semua ini berarti kita bicara soal anggaran. Nah, anggaran ini yang harus menjadi perjuangan saya di tingkat nasional untuk bersama Badan Bahasa melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Ristek dan Teknologi juga kita akan mengiring anggaran untuk pembangunan perpustakaan di satuan pendidikan. Kedua juga dengan Badan Bahasa kita akan mengiring anggaran untuk pengadaan buku-buku bermutu. Dan itu harus ke 22 kabupaten kota di provinsi. Ya, harus seperti itu. Mama, pemimpin kita dalam keberpihakan mereka, pandangan Mama sebagai Komisi 5 nih di NTT, Komisi 10, pandangan Mama nih, sejauh mana peran mereka selama ini dalam periode kalau melihat hasil dari pertemuan tadi dengan itu tadi yang hadir itu para kepala sekolah loh. Artinya apa yang mereka katakan itu tidak mungkin bohong. Mereka mengatakan bahwa sangat minimnya tingkat literasi itu karena satu ketiadaan perpustakaan di satuan pendidikan. Pengadaan buku juga tidak ada. Padahal kalau mau dibilang juga kebijakan dari pemerintah pusat itu ada setiap sekolah itu kan diberikan dana BOS, ya kan? Nah di dana BOS itu harusnya ada 9% dari dana BOS wajib hukumnya harus membelikan buku-buku bermutu untuk anak-anak. Bahkan satu peserta didik harus memiliki satu buku pendidikan, artinya dalam setiap mata pelajaran gitu. Jadi kalau bukunya sangat kurang, saya juga bingung ini. Makanya yang akan saya lakukan ke depan adalah meningkatkan fungsi kontrol saya sebagai anggota DPR RI. Mungkin saya akan datang ke beberapa sekolah dan saya akan lihat langsung seperti apa. Lalu solusinya kita akan berikan seperti apa. Tetapi yang menjadi concern saya sekarang adalah saya mau cek dulu nih berapa anggaran belanja negara yang sudah ditransfer ke sekolah-sekolah melalui dana BOS atau mungkin melalui dinas untuk pengadaan buku-buku ya. Saya akan cek dulu itu, dan kalau nanti saya sudah dapat angkanya, saya pengen cari tahu apakah anggaran itu betul-betul sudah direalisasikan, baik itu perpustakaan, pengadaan buku atau rehab-rehab sekolah gitu. Kemudian dengan bahan-bahan buku itu juga, dan juga harusnya bukan hanya perpustakaannya, bukan hanya bukunya, tapi pegawai-pegawai yang ada di dalam perpustakaan itu, pustakawan itu juga harus menjadi perhatian pemerintah. Baik. Harapan saya ke depan ini Kota Kupang kalau sebagai ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur seharusnya sudah lebih maju ya. Kalau di Kota Kupang saja seperti ini, gimana di daerah lain? Oleh sebab itu saya minta sebagai wakil rakyat, saya minta kepada seluruh pemangku kepentingan ataupun pemerintah nanti atau kepada rakyat NTT atau rakyat Kota Kupang
kita kan sudah mau menuju ke pemilihan umum nih. Ya. Kalau bisa, tolong dong pilih pemimpin atau pemimpin daerah, kepala daerah yang peduli terhadap peningkatan mutu pendidikan, yang peduli terhadap literasi gitu loh, ya toh? Karena kalau pendidikan ini kan apa ya? Apalagi kita bicara literasi itu kan seperti semacam jendela dunia, ya kan? Kita hanya bisa mengetahui dunia ini seperti apa hanya dengan membaca. Nah, kalau literasi kita tingkatnya rendah dan persoalannya karena tidak ada perpustakaan, tidak ada buku-buku, menurut saya berarti pemerintah daerah selama ini tidak peduli terhadap pendidikan, ya, tidak peduli. Kalau peduli terhadap pendidikan harusnya literasi menjadi fokus, begitu. Dan jadi saya berharap nanti kalaupun ada pemilihan, saya minta kepada rakyat pilihlah pemimpin yang peduli terhadap pendidikan. Gitu. Harus komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan di NTT, di Kota Kupang. Terima kasih Ibu Anita atas komentarnya, Tuhan berkati selalu dalam tugas.